Ya, Pak. Siap. Next, Pak. Pertanyaan masih ada. Masih ada 20 menit lagi, Pak. Mau lanjut, Pak? Ya, lanjut lanjut. Oke, baik. Untuk artikel, Pak. Bagusnya gimana, Pak? Kalau artikel udah diupdate, udah diupload nih, Pak. Terus kita revisi, kita edit lagi, kita panjangin lagi, terus diperbaiki lagi strukturnya. Itu ngaruh nggak, Pak? Ngaruh nggak buat ratingnya, buat posisinya? Atau lebih bagus kita bikin baru, Pak, daripada edit artikel lama? Oke, ya. Nah, pertama teman-teman lihat di sini ya. Jangan pernah mengganti URL ya, jangan pernah mengganti URL artikel ya. Yang kedua, boleh mengganti atau menambahkan artikel di dalam ya URL tersebut ya, URL tersebut ya. Nah, boleh ya. Cuman yang nggak boleh diganti apa? URL. Kalau mengganti artikel boleh banget ya, menjadi lebih berkualitas ya. Asalkan emang posisinya udah bagus ya, posisi udah bagus, jangan pernah ganti URL. Tapi kalau posisinya emang nggak bagus, terlempar jauh ya, buat baru lagi aja nggak masalah ya. Kenapa? Kalau udah posisi satu ya, jika sudah menang di halaman satu Google, artinya ya, ini penting ya teman-teman biar tahu mindsetnya ya. Artinya Google telah suka dengan URL kita. Nah, URL kita. Jadi kalau kita emang sudah nembak dan menang, artinya Google udah senang dengan URL kita, udah. Jangan pernah diganti URL-nya. Ya, tinggal perbaiki kualitas artikel, boleh banget ya. Contoh ya, salah satunya saya nembak pakar SEO Medan. Ya, nih, saya nembak pakar SEO Medan. Ketika saya nembak pakar SEO Medan, dulu saya nggak menang ini. Ya, dulu itu posisinya ini, ya, nih posisi saya ini. Nah ya, tahu-tahu ketika saya nembak ya, cuman iseng-iseng aja, kok menang halaman satu, gitu kan? Sementara artikelnya masih jelek pada saat itu, ya, artikelnya masih jelek ya, artikelnya masih jelek. Kemudian gimana caranya ya biar supaya bagus? Ya, saya coba dulu aja deh artikel jelek, yang penting masuk dulu di halaman satu. Ternyata benar masuk halaman satu. Ya, dan menang lagi di posisi satu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu tugas saya memperbaiki kualitas artikel saya. Padahal secara URL saya sebenarnya nggak bagus secara URL, tapi Google udah terlanjur suka, gimana lagi? Kalau Google udah terlanjur suka, ini saya ganti pasti jatuh ini. Cuman karena Google udah terlanjur suka, tugas saya apa? Saya ganti artikelnya dengan yang lebih baik lagi, gitu aja. Ya, saya ganti artikelnya biar artikelnya lebih bagus lagi gitu. Ya. Nah, oke. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Atau nah, ini ada cara sedikit dari saya, cuman boleh digunakan, boleh enggak ya. Saya kemarin coba lakukan trik seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini lirik lagu Aisyah Istri Rasulullah. Ini yang lihat sudah 105.000, ini kan Masya Allah sekali ya. Dan saya ternyata dapat klik itu sampai error, web saya itu dapat klik sekitar 47.000 per hari itu. Ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah, ini kan kosong list ini kan. Kalau teman-teman lihat, ini saya mengandung keyword sebenarnya ini. Nah, ini mengandung keyword nih. Ini saya sembunyikan. Boleh juga pakai trik seperti itu. Ya, ini saya gunakan trik seperti ini untuk studi kasus saja. Apakah berpengaruh di pencarian Google? Ternyata sangat berpengaruh di pencarian Google. Ya, tapi hati-hati. Jangan sering-sering ya. Cukup sekali saja udah ya. Besok-besok jangan lagi ya. Oke, itu Mas, jawaban dari saya Mas ya. Jawaban dari saya, jangan pernah ganti URL artikel kalau sudah masuk halaman satu Google. Kalau ditanya boleh mengganti, boleh banget. Diganti yang lebih baik, lebih berkualitas artikel tersebut. Ya, Pak. Masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Tinggal dikit lagi. Ya, boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi, dicantumkan di kolom komentar ya. Nanti akan dibahas langsung ke Pak Didi.
Ini pertanyaan dari Mas Riki Pamungkas. Masalah teks sama kategori bagusnya di indeks atau no indeks, Pak? Takut kena keyword Hannibal. Oke. Teks sama kategori silakan ditonton di sini ya, di channel Didik Arwinsyah. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya. Ya, dengan teman-teman mensubscribe channel ini membuat saya menjadi lebih semangat membuat konten setiap harinya. Bayangin lo ya, begadang-gadang lo buat artikel ini, buat video ini ya. Sementara di rumah saya itu kayak ibadah haji, Mas Samsan. Ya, anak saya itu lempar jumroh biasa. Ya, tawaf, sa'i biasa ya. Bahkan bajunya kayak baju ihram itu. Ini aja ya, ini saya sembunyi nih kalau ketahuan ya, sama aja lempar jumroh juga ya. Ya. Oke, pertanyaannya adalah tadi ya, apakah tag atau kategori sebaiknya diindeks? Tergantung Mas. Mas mau optimasi tag atau gimana gitu ya. Hati-hati nih masalah. Ini di YouTube sudah saya share totalitas di sana ya. Jadi ada namanya kategori, kemudian ada namanya judul artikel, ada namanya teks ya, ada namanya teks ya. Ini saran saya seperti ini ya, kategori harus lebih kecil, judul artikel lebih kecil daripada teks ya. Misal judul artikel saya adalah pakar SEO Indonesia misal, maka kategori saya ya, kategori saya kalau bisa lebih pendek ya. Kategori itu harus lebih pendek daripada judul. Kalau saya bisa mewajibkan kategori itu tidak boleh lebih dari 2 kata kalau saya loh ya. Walaupun 3 kata boleh lah, tapi janganlah kalau bisa. Kalau bisa 1 kata udah, misalnya kategorinya SEO udah gitu aja. Kategorinya profil boleh, atau kategorinya pakar boleh, atau kategorinya SEO boleh, atau kategorinya pakar SEO udah seperti itu. Nah, masalah teks teman-teman bisa gunakan yang lebih panjang, yang teks tersebut tidak dijadikan sebagai artikel berikutnya. Ini bahaya ya. Misalnya tagnya saya kosongkan, nggak masalah. Tagnya sering saya kosongkan, jarang banget saya isi gitu kan. Walaupun saya isi, saya gunakan keyword yang tidak akan pernah saya jadikan sebagai judul artikel ya. Misal ya, saya jadi misalnya pakar SEO Indonesia terbaik ya, anggaplah saya tidak akan pernah buat artikel ini, saya jadikan tag, nggak masalah ya. Oke, contoh misalnya ya, saya tulis lagi nih ya, saya tulis lagi misalnya kategori judul teks ya. Misal saya buat judul belajar SEO misalnya, tagnya belajar SEO WordPress misalnya, atau belajar SEO marketplace misalnya ya. Oke, kategorinya anggaplah masuknya SEO misal. Oke, nah besok saya pengen buat artikel nih, ketemulah belajar, buatlah judul ya, belajar SEO marketplace misalnya ya. Besok saya pengen buat judul belajar SEO marketplace, dan saya lupa bahwasanya saya pernah menggunakan tag ini ya. Jika judul sama dengan tag, nah ini akan terjadi kanibalisasi SEO ya. Jadi Google bingung, kamu nih mau bertarung si judul, si artikel, atau si teks yang mau pengen bertarung gitu loh kira-kira. Kalau tag itu terindeks, nggak enaknya kan yang keluar bentuknya adalah arsip gitu ya. Tapi kalau kategori nggak masalah ya. Nah gitu teman-teman ya, jangan sampai teks itu yang terindeks ya, yang mengalahkan artikel kita ya. Kalau teks yang bertarung pasti nggak kuat dong. Teks itu kan cuma mengandalkan teks doang. Kalau artikel kan mengandalkan kualitas artikel, mengandalkan judul artikel, mengandalkan gambar, H1, H2, H3, banyak yang bertarung. Tapi kalau teks cuma berdiri sendiri, bertarung sendiri, sangat berat gitu kan. Nah ini bisa kena kanibalisasi SEO, sangat mudah jatuh sekali. Nah kalau teman-teman ya pernah menggunakan teks ini pastikan teks ini hapus nih, hapus dah ya. Nah judul ini jadikan sebagai artikel berikutnya gitu ya. Nah seperti itu Mas ya. Cuman kalau kategori boleh diindeks, kalau menurut saya boleh-boleh saja nih kategori saya. Misalnya contoh, saya tulis kursus di Makros misalnya ya. Nah di sini ada kategori saya nih. Nah ini apa namanya, ini artikel, ini kategori nih, ada kelihatan ya, kategori ya, judul, kategori,
Nah, kalau ini artikel ya, kategori yang keluar adalah kategori seperti itu. Ya. Nah, cuman lebih bagus mana yang ini ya, sebaiknya yang bertarung di halaman 1 yang pertama adalah homepage atau artikel. Ini paling penting teman-teman harus pahami dulu ya, homepage atau artikel yang pengen bertarung. Kalau homepage sudah biar homepage, kalau artikel ya berartikel ya. Cuman kalau homepage dia cuma fokus di 1, 2, 3 keyword saja. Artikel kan bisa banyak ya, bisa banyak artikel ya. Jadi mending misalnya pengen artikel silakan artikel ya. Tapi kalau teks sama kategori, saran saya tidak usah ikut-ikutan untuk diindeks, nggak usah ikut-ikutan untuk bertarung di keyword-keyword berat gitu ya. Misalnya keyword-keyword pakar SEO, tapi nembaknya menggunakan apa namanya kategori atau tag, nggak mungkin ya. Coba kita lihat ya, di sini ahli SEO. Kita lihat di sini nomor 1 artikel, nomor 2 artikel, nomor 3 artikel. Ini juga ini enggak nih ya, ini homepage ya. Ini artikel, ini homepage, ini artikel, ini artikel, ini artikel, ini artikel. Jadi 80% artikel, 20% yang homepage kan gitu. Ya, artinya tidak ada satupun yang bertarung lewat teks di sini, nggak ada. Tidak ada satupun yang bertarung lewat kategori, nggak ada. Ya, karena saya yakin tidak akan bisa menang dengan mengandalkan kategori atau teks ya. Nah, kecuali emang internal linknya kuat, keyword-keyword raksasa mungkin ya. Misalnya baju batik yang keluar Tokopedia bentuknya tag ya boleh. Itu kan beda ya. Seperti ini. Oke, gitu Mas. Ada pertanyaan lagi Mas?